lihat. Insya Allah kalau sempat di YouTube ya, kalau tidak sempat di apa di MS Teams juga bisa. Baik, kita akan mulai. Nah, Bapak akan secara acak melihat dari inisial di bawah, inisial. Mungkin Bapak ke JP, JP siapa JP? JP siapa JP? Cek JP siapa JP? Cek JP mana tadi? Halo, suaranya kedengeran nggak ke sana? Suaranya kedengaran, Pak. Iya. JP tadi mana ya? Selanjutnya Bapak minta HN mungkin. Cek HN. Siapa HN? Hardi, silakan Hardi. Cek Hardi. Cek Hardi. Ini berarti Hardi nggak hadir ya? Nggak ada suaranya, Adek. Adek kurang keras. Hardi siapa Hardi? Jaringannya kali Pak bermasalah Pak. Oh gitu ya. Hardi siapa Hardi tadi?
NS coba, Bapak coba NS. Nur, coba Nur. Ini seri yang mana ya, Pak? Yang pakai tracer. Ya, yang pakai tracer. Jadi Hardi sama JP berarti nggak hadir. Bapak yang ini? Bentar, belum tampil. Oh, belum tahu. Oh iya, udah daftar belum? Belum. Harus daftar dulu baru bisa sign in. Daftarnya di mana, Pak? Daftarnya di browser. Oh, Cisco, daftarnya di Cisco. Ada yang sudah Pak, tapi siap? punya saya, Langsung, tapi praktek. punya saya nggak ada daftaran, Pak, langsung masuk. Hah? Langsung masuk. Kenapa, Dek? Punya saya langsung masuk, Pak, waktu itu, jadi nggak ada loginan. Udah login tapi. Pakai SSO ya, Pak? Nggak pakai SSO, itu daftar ini lagi baru di Cisco, nggak pakai SSO. Tapi dia nggak ada menu logiknya, Pak. Jadi pas waktu itu langsung ke aplikasi langsung Iya, ada. daftarnya di Cisco, di browser, alamat Cisco. Oh, ya Ada maaf, sign Pak. up. Oke, baik, Pak. Saya daftar dulu. Cisco Net Akad ya. Silakan yang lainnya yang sudah siap, siapa biar langsung praktek.
Baik, silakan. Yang lainnya yang sudah siap pakai tracernya. Webnya itu buat daftar Cisco ya, supaya kita bisa login di aplikasi paket tracer. Oke, Fernando ya. Baik, Fernando. Yang lain sudah dibuka? Bapak kelas lagi, Fernando. Yang lain sudah dibuka? Direkam. Di sini rekam. Ya, ya. Yang lainnya sudah dibuka aplikasinya ya. Cek, ya bisa langsung dimulai. Oh, Fernando, ini sapaan Bapak belum dijawab. Teman-teman yang lain sudah dibuka aplikasi paket tracernya. Sudah, Pak. Siapa saja yang sudah? Bentar loading, Pak. Baik, kita mulai ya. Jadi kalian memperhatikan kalau misalkan kalian sudah siap, jadi kalian tinggal mengikuti arahan dari Bapak ya. Nanti untuk yang tugas detail laporan praktikumnya nanti Bapak akan tuliskan di Classroom. Kelas yang lain pun sama, belum Bapak tuliskan. Jadi nanti Bapak infokan di WA. Baik, kita akan mulai. Bapak, Kenapa, Vidya? kok punya saya nggak bisa sih, Pak? Katanya, sorry, we cannot find a netcard account. Iya. Berarti kasusnya sama dengan yang apa? Yang tadi yang kelas sebelumnya. Nah, itu paling nanti ditunggu saja. Notifikasinya udah ada ya? Apa, Pak? Notifikasinya udah ada? Notifikasi apa? Email. Udah. Nah, itu paling nanti ditunggu. Biasanya ada yang beberapa yang langsung, ada beberapa yang tertunda. Iya, Pak. Ya. Baik, yang lainnya bagaimana? Pak, saya sama kayak tadi, Pak. Nggak bisa login, Pak. Tapi udah di Cisco ya, udah daftar ya? Sudah. Ya, paling nanti ditunggu saja. Baik, Pak. Kalau misalkan masih tetap belum bisa, nanti kalian bisa install versi yang lama. Kalau Baik, versi yang lama itu nggak perlu login. Baik, kita akan mulai saja. Kalau misalkan sudah siap semua, ini baru 16 ya. Yang lainnya pada kemana? Apakah sudah diinfokan? Nanti Fernando. Dijelaskan dulu sama Bapak. Pak, mau tanya. Hah? Apa tadi? Bapak. Baik, sudah siap ya semuanya ya. Perhatikan, kita akan mulai. Ini sudah direkam, sudah berjalan. Loh, Fernandonya malah nggak ada. Pak, Bapak, mau tanya. Kenapa yang saya udah masuk keluar lagi? Terus kayak gitu, Pak? Ya, udah di restart? Udah. Itunya aplikasinya dimatiin dulu terus dinyalain lagi. Iya, keluar terus masuk lagi kan? Iya. Iya, tetap kayak gitu. Itu silang aja, Nak. Pak, punya saya nggak bisa login, Pak. Iya, sama kasusnya dengan yang tadi, Vidya. Ditunggu aja, Ade. Saya, Pak, Hardi, Pak. Pak, nggak bisa, Pak. Siti. Ya, paling nanti ditunggu ya, diulang lagi. Ini mungkin perhatikan dulu karena waktunya kita terbatas. Nanti setelah ini kita bisa saling di luar session bisa nanya-nanya. Nanti Bapak jelaskan juga. Memang ada beberapa yang langsung, ada beberapa yang tertunda biasanya untuk yang daftar di Cisco. Untuk yang selalu berulang itu udah di restart laptopnya belum? Tadi Ratna?
Udah, Pak. Tapi masih. Masih begitu. Ya udah di-uninstall aja dulu pakai tracernya karena kan sudah bisa login ya. Udah. Login sempat kemarin, cuma pas sekarang dibuka lagi jadi kayak gitu. Iya, di-uninstall dulu, nanti di-install lagi. Ya, sekarang perhatikan aja dulu ya. Iya. Baik. Perhatikan yang lainnya, kita akan mulai. Fernando, tolong bantu apa yang Bapak jelaskan ya. Di atasnya itu untuk yang Cisco Packet Tracer, perhatikan. Nah, ini adalah tampilan Cisco Packet Tracer. Di atasnya ada beberapa menu, file, edit, option, view, gitu ya. Terus kemudian extension, kemudian ada hub. Nah, itu adalah menu yang sudah secara default yang disediakan oleh Packet Tracer. Ya. Kemudian di situnya ada icon new page atau new halaman baru, kemudian simpan gitu ya, printer, cetak dan lain sebagainya. Ada undo, redo juga ada. Kemudian untuk yang zoom, kemudian untuk yang unzoom ya. Nah, kemudian kita fokus ke yang di bawah karena yang digunakan banyaknya tools itu yang di bawah time. Nah, kalau misalkan kita arahkan kursornya, coba Fernando arahkan kursornya ke yang paling kiri di bawah time. Nah, paling kiri di bawah time, bawah tadi. Nah, itu adalah network device ya. Tahan dulu di situ. Nah, ini adalah network device. Artinya apa? Setiap kursor yang diarahkan ke perangkat, di situ ada namanya secara langsung. Ya. Kemudian yang bawahnya Fernando. Nah, yang bawahnya itu adalah yang kita ketikkan apa? Yang aktif itu router. Ya, router. Kemudian di sebelah kanannya yang banyak bulat-bulat tuh Fernando. Ya. Nah, ini adalah tipe-tipe router yang nanti kita akan gunakan jika kita akan menggunakan router. Jika tidak ya tidak apa-apa. Ya. Kemudian sebelahnya router itu ada switch ya kalau nggak salah. Nah, switch diarahkan dulu biar ada tulisannya. Kayak yang tadi dulu. Nunggu arahan Bapak aja, Fernando. Nah, ini adalah switch. Ya, switch itu di situ ada berbagai macam switch. Sebelah kanannya itu adalah tipe-tipe switch. Coba arahkan ke kanannya, Fernando. Nah, ini tipe-tipe switch. Ada switch PT, kemudian switch apa lagi? Geser lagi. Switch PTMT, kemudian ada apalagi macam-macam ya. Jadi nanti kita tinggal pilih sesuaikan dengan tipe switch-nya. Kemudian di sebelah switch untuk yang network device ini ada apa itu? Tahan dulu. Hub ya, ada hub. Nah, sebenarnya hub ini kita udah jarang, pakainya udah jarang. Bahkan udah nggak ada, tapi di Packet Tracer ini hub ini masih dipasangkan ya untuk mungkin mengingat atau apalah, Bapak juga kurang paham karena kalau hub ini kan sekarang udah nggak ada, teknologinya itu udah jauh tertinggal ya. Karena kalau kita pakai hub itu kita berarti harus ada kabel cross ya. Itu untuk yang hub. Baik, yang sebelahnya hub itu ada wireless ya. Ya, wireless, arahkan dulu wireless device. Kemudian untuk yang pilihan wireless device-nya di sebelah kanannya itu ada tipe-tipenya. Banyak ya. Di bawahnya itu ada tulisan ya, coba diamkan dulu Fernando. Nah, di bawahnya ada tuliskan misalkan itu ada apa itu? Meraki MX65W ya. Arahkan lagi di yang sebelahnya LAN PT. Nah, ini lab ya, lab PT. Di bawahnya ada tulisan lab PT. Jadi kalian perhatikan tulisan yang besarnya. Kalau ini kecil banget sih, arahkan aja kursornya. Nanti di bawahnya ada tulisannya. Baik, berikutnya sebelah ini lumayan nih agak cepat. Enak jadi Bapak ngarahin. Sebelah wireless itu ada security. Nah, security ini biasanya digunakan dekat server ya, dekat server. Baik, sebelahnya lagi ada WAN. Nah, ini untuk yang jaringan skala besar. Biasanya untuk yang sambungan cloud itu merupakan ekivalensi atau kesamaan dengan internet ya. Kalau misalkan tersambung dengan internet, berarti kita pasangkan cloud-nya ya. Baik, berikutnya yang atas lagi Fernando, di sebelahnya ada end device. End device itu perangkat terakhir yang terhubung ke dalam satu jaringan. Yang bawahnya itu Fernando, bawahnya kursor bawahnya, bawah. Nah, ini adalah untuk yang end device-nya. Kalau misalkan kita arahkan ke sini, yang sebelah kanannya itu ada PC, ada laptop gitu ya, ada server, ada apa lagi tuh. Kemudian ada printer ya, yang sebelah kanannya, arahkan ke kanannya. Ada IP phone, ada VoIP gitu ya.
Nah, ini kita rancang sesuai dengan desain apa yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian sebelah yang end device-nya itu ada apa itu? Home. Jadi ini untuk yang aksesoris, untuk yang desain home ya. Tapi ini supaya lebih mudah, desain aksesoris home-nya itu kita pasangkan di PCO ya. Kalau di sini karena kita nggak ada denah ya kalau di sini. Bedanya apa sih Pak PCO dengan paket tracer? Kalau paket tracer, jadi gini penggunaannya. Paket tracer itu digunakan untuk desain jaringan beserta IP address-nya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian merancang jaringan, jangan dulu jaringan beli kabel dan ini itu. Tapi kalian buat dulu denahnya, kebutuhan kabelnya berapa meter misalkan ya. Nah, itu untuk rancangan IP-nya bagaimana, nah itu dibuatnya di paket tracer. Nah, setelah paket tracer selesai, PC yang tersambungnya berapa PC jelas, baru kita buat di PCO. PCO itu merupakan desain rancangan yang disertakan dengan denah ruangan. Ya, denah ruangan, jarak ruangan, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bisa tahu bahwa kebutuhan kabelnya berapa. Itu dipastikannya dari desain gambar di denah jaringan di PCO. Itu bedanya ya. Kalau di PCO itu nggak bisa kita hubungkan IP-nya, tapi menuliskan IP-nya bisa. IP-nya berapa bisa, tapi kalau misalkan di PCO itu nggak bisa terhubung misalkan koneksi IP PC1 ke PC2. Bisanya hanya disetting di dalam paket tracer. Seperti itu ya, perbedaan antara paket tracer dan PCO. Jadi paket tracer intinya simulasi untuk jaringan, beserta IP address dan lain-lain, ada router, switch, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya sebelahnya itu ada apa? Apa itu smart city ya, untuk yang desain smart city kebutuhan perangkatnya ada beberapa bagian di sini. Sebelahnya lagi industri ya, mana misalnya. Nah, ini untuk yang desain jaringan untuk yang industrial ya. Berikutnya sebelah lagi, nah ini untuk yang power apa ini, power cell. Nah, ini untuk yang pembangunan yang tegangan atau daya ya. Baik, yang sebelahnya lagi di bawah end device ada apa? Nah, ini untuk yang elektro ya. Coba ke bawahnya disorot ada sensor, IoT ya. Itu untuk kegunaan IoT. Sensor, kemudian ada aktuator ya. Kemudian ada sebelah kirinya apa? Nah, ini nggak kelihatan ketutup sama tulisan ini. Kalau Fernando. Baik, kita sebelahnya lagi langsung ke connection. Nah, ini adalah jenis-jenis kabel yang kita pakai. Nah, misalkan yang itu arahkannya kayak yang tadi. Nah, itu adalah kabel apa? Sebelah bawahnya baca. Automatically choose connection apa? Type. Jadi ini merupakan settingan secara otomatis kabelnya mau tipe apa saja bisa. Tapi sebaiknya tipe kabelnya kita harus sesuaikan, ya. Nah, yang sebelahnya itu adalah kabel konsol. Nah, kabel konsol ini biasanya digunakan untuk mengkonfigurasi router Cisco. Ya, konfigurasi router Cisco yang menggunakan kabel konsol. Konsol itu sebenarnya portnya port konsol itu port serial COM ya. Ada juga port serial DTE, DCE ya. Ini untuk konfigurasi router. Tapi sangat jarang juga. Biasanya kita sekarang sudah bisa konfigurasi menggunakan kabel UTV ya. Sebelahnya itu adalah kabel strike. Lihat di bawahnya. Chopper strike throats ya, ini untuk yang tipe kabel strike. Kemudian yang kanannya itu adalah cross, lihat tulisan bawahnya. Chopper crossover ya. Nah, crossover ini untuk perangkat yang sama. Misalkan switch ketemu switch. Itu kita menggunakan kabel cross. Kalau misalkan switch PC itu kita menggunakan kabel strike yang sebelah kiri tadi ya. Berikutnya itu kabel fiber. Ya, kabel fiber ini merupakan kabel yang digunakan di luar ruangan atau gedung atau rumah ya. Kalau sudah masuk ruangan itu kabelnya sudah kabel UTV. Baik, sebelahnya lagi ada kabel apa? Nah, ini kabel telepon kalau ini ya. Berikutnya, jadi kalau ada jaringan kalian membuat ada hubungan kabel teleponnya berarti pakai kabel telepon ini. Nah, itu kabel apa? Koaksial ya. Ini kabel koaksial ini digunakan untuk koneksi langsung ke antena.
Oke, berikutnya. Nah, ini untuk yang koneksi serial DCE dan berikutnya adalah DTE. DCE dan DTE ini adalah yang tersimpan portnya di router. Versi DTE DCE. Ya. Sama untuk mengkonfigurasi router juga. Berikutnya ada Octal ya. Setelah Octal di situ ada IoT custom cable yang tadi misalkan ada sensor, kemudian ada apa lagi yang tadi ya di perangkat yang sensor tadi. Sebelahnya itu USB. Baik. Ada pertanyaan sebelum dimulai? Nah, itu setelah connection itu sebelahnya ada ini ke kiri. Nah, itu untuk yang keseluruhan lah. PC dan router. Sebelahnya lagi ada. Nah, ini untuk yang apa nih tulisannya? Remote network. Biasanya remote network itu kita menggunakan aplikasi remote. Sekarang banyak ya aplikasi remote. Misalkan laptop bisa di remote dari handphone. Jadi kalau misalkan laptopnya dimainin adik, misalkan kita mau matiin, udah aja matiin dari handphone, itu bisa. Sederhananya gitu remote. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum dimulai ke sesi selanjutnya? Baik, jika tidak ada, kita akan mulai untuk yang desain topologi jaringan untuk yang jaringan skala kecil ya, skala kecil. Nah, kita ke perangkat ini dulu network device, kemudian arahkan ke switch Fernando. Kita nggak pakai router dulu. Nah, ke switch kita pilih switchnya. Tempatkan switchnya, diklik drag ke atas ya, atau kita double klik bisa. Nah, kemudian kasih namanya diganti. Tahan dulu Fernando, ikutin aba-aba aja. Switch 0-nya di double klik, kemudian ganti. Misalkan switch ruangan staff. Oke, nah ini untuk yang ruangan staff, kemudian kita gunakan servernya di end device, di atas end device. Nah, sebelah. Nah, kita pilih server 1, tarik ke atas, langsung didesain ya, Fernando mau posisinya mau di mana servernya. Kemudian setelah server itu PC-nya, kita PC pasangnya 5 PC. Itu ada masih di situ. Nah, silakan 5 PC. Copy paste juga bisa ya. Ctrl C, kemudian sorot dulu, Ctrl C, kemudian Ctrl P. Bisa. Oke, 5 PC, silakan disusun dulu desainnya mau seperti apa, Fernando. Servernya mau di mana? Oh, switch-nya di atas, kebalik kan. Nah. Oke, sudah. Untuk yang kalian terserah ya, desainnya mau seperti apa, tidak mesti harus sama dengan yang Fernando. Baik, sekarang kita connection kabelnya. Kita pilih connection kabel. Nah, untuk yang kabelnya kita pilih karena ini kan perangkatnya berbeda ya. Jadi kita memilih kabel strike ya, kabel strike. Nah, itu yang server pilih port 0. Kemudian switch-nya pilih port 0. Nah, berikut seterusnya sama di PC, kemudian ke yang switch-nya port 1, Ethernet 1. Ethernet 1, PC 0. Sekarang juga beres. 1:30. Belum, ngemil aja roti. Oh, penuh, nggak ada istirahat. Habis ini langsung pulang. Iya. Makan di rumah, bekal bawa sih. Nah, seperti itu ya. Ini kayaknya desainnya udah kayak gini gitu, Fernando. Atau mau dirubah lagi silakan, mau kayak gimana. Atau mau gini juga nggak apa-apa. Nah, ini simulasi saja ya.
simulasi saja. Nanti untuk yang tugas laporan praktikumnya nanti Bapak sampaikan di Google Classroom. Bagaimana untuk teman-teman yang lain sudah? Ini JP Sudah, yang Pak. kabar tadi berarti nggak hadir ya? Kenapa? Hadir? Enggak. Silakan yang lainnya. Masih aman, Pak. Aman ya semua ya. Jadi nggak ada kendala. Ini kenapa kita strike karena perangkatnya berbeda ya. Baik, berikutnya ini disimpan dulu Fernando filenya. Namanya praktikum 2. Praktikum 2 nama NIM. Pak, saya mau nanya, Pak. Hah? Cara nge-undo, misalnya kita salah ngambil ini. Undo sama aja, bisa kita Ctrl Z. Oh, Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Oh, U iya. kalau redo. NIM. Nama NIM. Save. Kenapa hilang? Coba Ctrl Z. Kan di save. Ctrl Z. Itu tadi Udah, Pak. new file kayaknya ya. Tadi udah ke save. Ya kalau udah di save nggak mungkin hilang, tetap ada. Lah hilang berarti. Tadi new file kayaknya itu. Iya. Oh. Kenapa Fernando nyupai? Aduh Pak, lupa saya Pak. Back aja, back. Itu di file ada save, di file ada save. Oh, Ctrl S sama lah dengan Word. Ya, dibuat lagi aja, nggak apa-apa. Pak, Ya, mau tanya nih, kalau device-nya sama baru kita pakai kabel cross ya, Pak? ya. Misalkan switch ke switch, misalkan baru cross. Oke, Pak. Ya. Sama ngesetnya Ctrl S juga bisa. Tuh, itu tumpuk, timpa aja tuh, ada tuh di atas tuh, Fernando. Klik yang di atasnya. Klik yang di atas itu, file. Ya. Ya, dirapikan. Pak. Baik, teman-teman yang lain bagaimana? Sudah ya, untuk yang simulasinya ya? Pak, itu yang kabel-kabelnya ada arah-arahnya itu ngaruh nggak sih, Pak? Ada apa? Ada arahnya. Ada arahnya. Oh, ya. Yang warna hijau. Iya. Kenapa? Pertanyaannya apa? Arahnya kan cuma satu apa sih? Satu arah. Itu ngaruh nggak sih, Pak? Enggak ngaruh. Itu mah menandakan dari warna ya, bukan arah itunya. Dari warna. Jadi kalau warnanya hijau, ini berarti terkoneksi. Tapi kan untuk koneksi kan kita setting IP ya. Nah, untuk IP-nya kan kita belum praktek IP address-nya. Jadi kita pastikan dulu untuk yang arah ini kan dari switch ke server, switch ke PC itu arah dari datanya. Tapi yang menandakan bahwa itu terkoneksi dari warnanya. Seperti itu. Oh iya, Pak. Ya.
Baik, ada lagi sebelum dilanjutkan kita ke visio. Fernando, visionya siap ya? Iya, Pak. Oke, sip. Baik, kalau sudah kita langsung ke visio. Silakan buka visionya, Fernando. Panggilnya apa nih biar nggak kepanjangan? Edo ya, panggilnya ya? Dobo, Pak. Kayaknya nggak ada deh visio di sini, Pak. Lah, katanya ada tadi. Aduh, Coba di search aja visio. share visio. Kamu install Office kan? Office-nya itu, Pak. Udah kata luar belum diituin. Udah download, tapi yang Bapak itu yang terus. Yang terus sudah terus-terusnya. Ya, yang visionya ada di situ sekarang. Baik, yang lain yang visionya udah siap siapa? Silakan yang visionya sudah siap. Fernando coba dibuka dulu apa namanya tools. Di tools itu Bapak sudah upload yang visio. Ya, Pak. Ya. Kayaknya cepat kayaknya apa yang Fernando downloadnya. Lumayan 3 giga sekian. Baik, siapa yang akan bantu share untuk yang visio? Silakan. Vidya, cek Vidya. Fajar, cek Fajar. Ya, Pak. Vidya Fajar bisa nih. Di-share dulu visionya. Saya belum install, Pak. Yang sudah install siapa? Nanti Bapak bantu arahkan ya. Kalian hanya menggerakkan saja, sama seperti Fernando tadi. Fernando sudah bisa download visio yang ditulis? Ini ada yang nggak bisa katanya, nggak mungkin kayaknya nggak bisa. MM siapa MM? Cek MM siapa? Akyas. Bapak saya udah ada, Pak. Ya udah, buka aja Vidya buka. Di share screen ya Vidya ya. Ini kayak mana share screen-nya? Oh, ini. Mana sih? Cek Fernando bisa nggak download yang tools yang visio yang 3 GB yang di Bapak? Lagi nyari, Pak. Enggak, di ini aja, di yang folder yang Bapak kemarin share di apa? Di grup linknya. Yang tools. Iya. Iya, Pak, entar, Pak. Oh, lagi nyari itunya.
Silakan Vidya. Yang ini, Pak. Ya, oke, sip. Perhatikan yang lain, ini adalah tampilan dari Visio. Jadi di sini jangan dulu diklik, tunggu arahan Bapak. Ini Visio versi 2007. Kalau misalkan yang 2013 ada, 2019 juga ada, 2016. 2019 ada nggak ya? Ada. Yang terbaru yang Bapak share di Drive ya, kalian bisa download. Nah, di sini ada beberapa menu, kalian perhatikan di sebelah kiri template kategori. Jadi ini adalah template-nya mau seperti apa. Yang atasnya itu adalah untuk yang memulai, tampilannya seperti yang kalian lihat, ada basic flowchart US unit ya. Kemudian di bawahnya ada sampel ke atas, kursornya ke atas. Nah, ada sampel, klik sampel. Ini adalah contoh-contoh. Kok nggak ada, Pak? Wah, not responding. Udah, Pak. Contoh-contoh untuk yang apa namanya, misalkan untuk yang IT asset management, proses development, dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada US unit, ada metrik ya, sebelah kanannya ya. Ini tuh standar internasional SI yang sebelah kanan coba Vidya sebelah kanan ada unit, ada Mana, Pak, ini? Nah, kanan bawah. Di bawah IT asset management kanan. Nah, ini. Kan di situ measurement unit ya. Ada US unit, ada metrik. Jadi kalau misalkan dalam hitungan atau ukuran itu ada dua standar. Satu standar internasional dan satu lagi standar Amerika. Kalau misalkan kita menggunakan standar internasional, berarti kita menggunakan standar dari Inggris acuannya, ya. Kalau misalkan Inggris berarti metrik, kalau misalkan standar Amerika berarti yang US unit. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada bisnis, ke kiri lagi Vidya. Bisnis, diklik bisnis. Nah ini adalah untuk yang misalkan organigram, kemudian apa plan ya, chart and graph, audit diagram dan lain sebagainya. Baik, ke yang teknik berarti berikutnya di bawahnya engineering. Nah ini untuk yang engineering ya, Visio rancangan engineering ini khusus digunakan untuk yang teknik ini apa elektro ya, kalau tidak salah ya. Yang mesinnya juga ada assembly ya. Kemudian di bawahnya ada flowchart. Nah ini flowchart biasanya digunakan untuk merancang program atau aplikasi. Ada basic flowchart, ada cross fungsional flowchart dan lain sebagainya. Workflow juga ada. Baik, berikutnya ada general. Nah, general ini untuk yang secara umum ya, ada flowchart, diagram blok, ada blok and floor plan ya. Nah, ini untuk yang denahnya. Nah, ini untuk yang denah rumah, nanti kalian buat denahnya, kemudian simpan visinya mau ditempatkannya di mana ya. Ini nanti kalian buat home plan, klik home plan, nanti selesaikan dulu penjelasan Bapak. Klik network bawahnya. Network. Oke. Nah, ini untuk yang perangkat jaringan. Jadi perangkat jaringan itu ada ya seperti biasalah, ada kabelnya, ada PC, ada apa handphone, ada laptop, ada printer gitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya, nah ini untuk yang apa namanya
schedule lah ini mah ya. Schedule, perencanaan mau seperti apa, kemudian bawahnya nah itu software dan database. Nah, ini untuk yang rancangan pembuatan program. Ya, ini juga sama menggunakan database model, kemudian ada Entity Relationship Diagram ya atau DFD. Data flow diagram, enterprise. Ini data flow model diagram itu ada. Baik. Ini adalah susunan dari PCO, ini sangat lengkap sekali. Kalau misalkan kalian nanti ini digunakan juga nih di RPL digunakan di pemrograman berorientasi objek digunakan, semuanya digunakan berkaitan dengan desain arsitektur dari aplikasi. Baik, kita akan mulai dari mana? Map and floor plan. Klik. Nah, kita pilih home plan. Kita buat benah rumahnya atau gedung kantor ya. Klik home plan. Itu yes atau metrik, kita pilih US saja nggak apa-apa. Create, klik create. Nah, ini adalah tampilan dari visio untuk di halaman pertama ya. Di bawahnya ada page 1. Oke, nah sekarang kita akan mulai untuk mendesain ruangan. Nah, itu yang room ya, sama caranya sama seperti tadi. Klik drag ya. Klik drag. Klik roomnya di bawahnya. Itu yang ada room, ada yang wall, ada yang exterior wall. Nah, silakan dibuat. Ditarik aja, dibesarin. Nanti yang pintunya kita tinggal timpa aja. Ditarik sudutnya. Gitu, Pak. Kenapa? Ini gini doang, Pak. Enggak, ditambahkan. Misalkan pintu, terus dinding gitu. Jendela, silakan. Ini untuk ruangan bisa. Misalkan nanti untuk yang PC-nya kita tinggal ketikkan di setnya PC. Silakan tambahkan pintu atau apa. Silakan. Ini Pak yang door, Pak. Door schedule. Apa sih? Ya, untuk yang pintunya. Silakan rancang aja. Kok nggak bisa, Pak? Nggak bisa apa? Tuh gitu, Pak. Ini aja deh. Apa ini? Window wall katanya, Pak. Kalau mau pakai window, guntingnya pakai wall, jangan pakai yang ruangan. Coba yang kotak besarnya dihapus dulu, diklik dulu, hapus semua. Terus ini gimana, Pak? Klik lagi, hapus lagi itu. Ini. Yang garis. Nah, ke yang wall. Atas. Dinding, wall ke atas. Ini. Ya. Di zoom dulu biar kelihatan. Oke. Dibuat garis kotaknya, di zoom, diklik kontrol kemudian roll. Oke, jangan terlalu besar Udah, juga.
Gini doang, Pak. Lihat aja persentasenya. Nih. Cek. Ya, Pak. Sudah itu pilih 50%. Saya 30. Belum bergerak di sininya. Ini udah 50% belum, Pak? Saya udah 50 di sini ya. Iya, udah 50%. Masih terlalu besar juga. Tapi ya nggak apa-apa lah. Silakan buat persegi 4 aja dulu. Dari wall ini. Ngelilingin, Pak. Ya. Nanti kalau jendela, pintu itu tinggal tempel-tempel aja. Ambil lagi, jangan diambil yang dari situ. Iya, Kalau mau Pak. copy baru bisa. Copy paste. Ini mau ngerotetnya gimana, Pak? Hah? Mau ngerotet apa sih? Di ujungnya aja diputar. Ditarik ke bawah atau ke atas. Rotasi, muter kan? Iya. Iya. Ujungnya geser ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Udah, Pak. Bentar, di sini bapaknya belum. Nah, sekarang tambahkan pintu. Pintu. Langsung di dindingnya aja. Nidor. Ya, di garis di dindingnya bisa. Nah, ini kan terlalu ini ya. Terlalu kecil, jadi pintunya kecil. Nah, Gini, Pak. di dinding, pas di dinding. Di dalam gimana? itu bukanya. Kemana sih ininya, Pak? Bukanya. Nah, geser ke bawah. Geser ke bawah. Ke dinding bawah. Klik, kemudian geser ke bawah. Nah, gitu. Terus, besarnya disesuaikan aja. Gini, dah. Oke, ini contoh ya. Yang lainnya silakan mengikuti. Kemudian ke atas lagi. Mau disekat-sekat silakan. Kemudian jendela. Nanti langsung tempel aja. Lumayan susah ya arsitek ya. Gini, Pak. Oke, itu jendelanya. Sesuaikan. Nah, sekarang posisi meja komputer. Nah, itu di furniture. Di atas tuh ada furniture. Di mananya? Nah, Oh, ini. klik. Nah, mejanya mau tempatin di mana? Nanti komputernya mau tempatin di mana? Silakan. Sofa. Kok sofanya jelek? Kok enggak? Ini, Pak. Apa, Dot? Enggak, Dit. Gimana? Enggak, kenapa? Salah. Ini sofa, Pak. Duduk. Apa? Itu apa, Dot?
Sofa 2 ini. Pak, versi PCO-nya bisa yang 2000 berapa aja, Pak? Versi PCO-nya bisa yang tahun berapa aja? Yang ini 2007 juga bisa, tapi yang bagus yang 2019. Ya. Coba lihat pintunya Dot ke bawah. Yang saya yang di G-Drive Bapak itu, Pak. Hah? Sama kayak yang di G-Drive Bapak punya saya. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti bagus itu. Iya. Yang baru itu, Yang itu ori loh. Berarti udah di-download ya? Udah di-install ya? Belum diinstal sih, Pak. Kemarin gagal mulu, Pak. Saya restart laptopnya. Oh gitu. Tapi downloadnya udah berhasil? Udah, Pak. Oh gitu. Ini siapa? Vidya. Oh, Ini gitu. rancangan kantor. Masa ada piano? Kantor meja. Di kantor ada piano. Nah, misalkan meja rapat, kemudian di mejanya ada komputernya gitu. Baik, nanti diperbaiki ya. Coba pasang sekarang ininya, komputernya. Komputer bisa diketikkan di search-nya, di search for set bisa. Ini Pak yang di mana komputer, Pak? Di atasnya juga diketikkan nggak apa-apa. Bisa. PC misalkan. Enter. Kok nggak bisa, Pak? Ih, hilang tuh, Pak. Apanya? Yang buat gambar-gambarnya tadi, Pak. Di view. Mana, Pak? View. Menu view. Iya. Klik yang itu checklist di checklist. Page break, apa lagi? Toolbar. Toolbarnya tuh, accent, format, developer, layout, routing. Coba view lagi. Tadi apa menunya? Tadi Set, format set ya. Ya, checklist. Itu format set tadi. ini, Pak. Oh, adanya di atas tuh format set tuh. Oh, set yang sebelah plan. Yang data set. Di mana, Pak? Itu yang sebelah data di atas tools, data, kemudian set. Chef. Ini, Pak. Relayout. Coba. Saya nanya. Aku salah. Kenapa bisa hilang? Pencet apa? Nggak tahu, Bapak. Tadi saya pencet silang apa ya? Di close tadi. Iya, di X tadi. Iya, saya close. Terus adain laginya gimana, Pak? Iya, itu di view tadi. Coba-coba aja di view-nya. Tools, page break. Coba checklist aja page break. Mana? Page break. Drawing, developer. Developernya coba. Toolbar, developer. Toolbar mana, Pak? Ini. Developer. Ada, Pak. Itu save window. Ini di X aja. Tadi view ada save window. Nah itu atasnya. Atas save window. Nah,
Ya Allah. Ya. Udah, Pak. Ya. Terus ini cari PC-nya gimana, Pak? Ini nggak bisa dipencet tuh. Itu yang hijau, hijau sebelah kanan. Nggak bisa, Pak. PC bisa, server bisa, phone bisa, komputer bisa. Kata ininya aja, kata kuncinya aja. Iya, nggak bisa dipencet ininya, Pak. Tulisan yang search for shape. Oh, nggak bisa diketik ya? Iya. Oh. Ya udah cari aja ya. di yang electrical Telkom ke bawah itu ada PC. Oh, ini PC dalam bentuk jaringan ya. Kode apa? Kan PC sebenarnya. Bentar, itu ada dimensi, arsitektur, gate kitchen, appliance, anotasi, kabinet mesin, set. Coba drawing tool set. Drawing to shape. Nah itu. Biasanya enak langsung search gitu. Oh, ini mas set garis-garis ya. Iya, Pak. Jangan nangis, Dot. Siapa yang nangis? Ini TV nih, Pak. Ada TV, tapi PC nggak ada. Kita pakainya PC. Mana PC-nya? Harusnya bisa di-search jadi cepat. Bawa lagi. Kabinet. Ini untuk yang meja. Furniture coba. Bawah. Ini furniture nggak ada, Pak. Kok nggak ada juga, Pak? Network aja, ketikan udah nggak bisa diketikkan ya. Iya, Pak. Ini seharusnya ada, bisa langsung ketikan, langsung muncul dia. Kenapa nggak bisa diketikkan ya? Coba yang lain, Pak. Bisa kali yang lain. Yang terbaru. Ada yang sudah bisa jalan? Adit bisa, Pak. Adit bisa, Pak, katanya tadi, Pak. Oh, Adit. Silakan, Adit. Iya, Adit. Pak. Si Adit aja. Pak, sama aja, Pak. Saya juga, Pak. Sama 2007, Pak. 2007. Coba aja dulu, nggak apa-apa. Bohong, Pak. Coba Adit. aja dulu, Dit. Bisa, Dit. Mulai aja dulu. Belum dicoba, Dit. Kita mulai dari nol ya. Bapak, saya udah stop sharing ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Kasih ya. Sama-sama, Pak. Ayo, Dit. Ternyata arsitektur lumayan ya, desainnya. Ini share screen-nya gimana, Pak? Yang sebelah mic itu ada kotak. Tulisan atas, diklik. Kemudian pilih yang akan di-share yang mana. Oh, ini ya. Microsoft Visio. Alah, kok ini sih? Ini udah belum? Belum, lagi loading kayaknya. Belum, Dit. Masih hitam. Belum, Nah. Dit. Masih langsung. Udah. Udah nih. Belum. Udah. Bagus, Dit. Bagus. Bagus. Putih semua, Dit.
Kayaknya Adit Pak, udah Dit, kayak ini apaan, Dit? komputernya ya. Ini apaan, Dit? Ngikutin Pen ya? pijot. Ih, bukan yang ini perasaan Adit. Ah? Ini pen. Bang Pen, Dit. Oh, Wah, ini buka apaan? salah. Ini ada PC-nya ini. Hati. Adit bercanda. Whiteboard ini kan ya? Microsoft Whiteboard. Salah deh. Ya, ini udah ngerti. Microsoft Access. Microsoft. Bener nggak? Udah ngantuk kayaknya apa belum makan siang? Belum ada, Dit. Miss Rokop. Adit lapar kayaknya tuh Adit. Ini udah belum nih? Belum. Udah. Di saya belum ada, Dit. Belum. Wah, ini udah Mana, belum? Dit? Belum ada. Belum ada, Dit. Belum Dit. Belum. Bisa gak, Dit? Belum share yang lain, Dit. Ya, Adit. Lihat nih, share yang lain. Nah. Ini udah belum? Nah, udah. Nah. Ini baru Udah. hitam. Ini bapaknya kemana? Hitam, Dit. Hitam geningannya. Serius? Seriusan. Serius, Dit. Ini belum keluar. Udah muncul. Kok Adit gitu juga, Pak? Kayak saya. Tuan Nggak sama bisa dibilangin. Nggak bisa. Kok saya belum. Nggak bisa, Pak. Nebak. Oh, bisa Nebak. udah. Oh, nggak bisa ya. Udah ada. Si Hardi bisa kayak ini tadi ngomong mah. Kan saya belum diinstal tadi ngomong. Download. Ardi udah bisa. Ananda Novel, Pak. Udah dia. Si Nopal tadi yang baru udah apa dia? Biasanya Akias. Akia Dia kan juga. TKJ dia. Iya, Pak. Oh iya, Kias TKJ, Pak. Jago, Pak, dia kayak gini. Boy. Tuh nggak bisa Ada tuh masalah sampai apa pidot. ini? Akias sudah ada soalnya Akias. Belum, Pak. Aduh. Gini aja, Adit ini disimpan dulu. Adit new lagi. Nanti ada yang PC-nya. Berarti nanti desainnya untuk yang networknya aja langsung. Ini saya save dulu nih. Ya, simpan aja dulu. Biar nggak buat dua. Arahan bisa, Pak. Yang tadinya TKJ biasanya jago, Pak. Tuguan mah. Iya, itu Akias itu udah ada sertifikat tuh ditungguin tapi nggak. Nah kan, ayo lo. Udah Pak, saya udah ini. Udah save terus? Ya. New. Ya, kertas putih tuh diklik tuh. Ini. Yang bawah file. Oh, ini. Kiri atas. New ya. Lalu Get start. Nanti kita pilih yang networknya. kemana, Pak? Coba file lagi. Ah? Ke file lagi coba. Ke file. Belum tampil di sininya, jadi jangan terburu-buru. Iya, nge-lag, Dit. Nge-lag, Pak. New. Nge-lag. Iya, di sininya nge-lag. Jadi New. Cepat. Tahan dulu. Nah, itu kan ada business, engineering, flowchart, software database, network. Nah, kita pilih yang network ke bawah. Mau pilih itu metrik atau Amerika. Yang Amerika US nggak apa-apa. Basic network diagram atau apa. Bebas, silahkan. Yang Amerika, Pak. Yang ini. Ya. Coba dicoba. Di saya nge-lag banget ini sinyalnya, ya Allah. Tuguan mah. Yang ini, Pak. Ya. Ntar. Delay. Diagramnya juga nggak apa-apa. Sudah belum? Belum, masih ini. Nah, itu kan ada ya komputernya ya. Coba yang di search-nya, klik. Bisa, itu kan itu yang di search. Ini komputer. Nah, itu komputer, iya disimpan aja dulu. Komputer tadi kan denahnya udah ya, seharusnya kan bisa di search ya. Nah, ini ya tinggal dimasukkan. Ini komputer kan, Pak? Iya. Jangan komputer yang dibesarin, itu layarnya kecil itu. Oh, iya.
Itu kan 58%. Jadi kalau 100% jadi besar itu. PC-nya dibuat 10 PC misalkan. Posisinya sesuai dengan posisi denah ruangan gedung. Ini copas enggak apa-apa kan, Pak? Bisa. Apa? Oh, ini settingan untuk Active Directory nih. Ini untuk yang komputer client server nih. Aduh, salah. Nah, ini denah ruangannya dibuat nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, maju dulu. Ini pas 10, Pak. Oke, disesuaikan posisinya dengan posisi tadi denah yang gedung tadi. Aduh, lupa lagi. Ini kalau yang 2007 mah bisa nyambung ya. Coba siapa ini? Adit, coba Adit yang di search-nya, Adit ketikan Apa, Pak? Ketikan apa? Furnitur. Di sini kan? Di sini kan? Iya. Furnitur ture ya. Gini ya. Furnitur biasa, ture. Gini. Ya. Search yang hijaunya tuh. Ya. Tetap pakai nggak muncul kayak tadi, Pak. Iya, karena apa? Ini area ini apa namanya? Kantor. Area network. Jadi dia yang furnitur nggak muncul. Supaya muncul semuanya, kita pilihnya yang jangan satu-satu gitu. Coba ke file lagi, New. Kenapa, Pak? Ke file lagi, New. Ke file nih. File yang atas kiri. Bentar, belum tampil. Nah, ini pilihnya seharusnya getting start. Coba getting start. Jadi, kita drawingnya sebuah template. Nah, ini kan. Start, ini kan ada Active Directory, Home NS Unit, kemudian apa basic flowchart gitu ya. Oh, salah. Oh iya. Nah, ini kelemahan yang 2007 ya. Kalau 2007 dia tidak bisa digabungkan misalkan floor plan dengan network ya. Kalau misalkan kita pilih home plan, dia hanya bisa mendesain denah rumahnya saja. Kalau kita pilih network, kita bisa mendesain networknya saja. Artinya berarti kalian harus install VCO yang minimal 2013 ya. Kalau di 2013 itu bisa digabungkan floor plan dengan network gitu ya. Berarti nanti installin aja lagi nih Adit yang di drive Bapak ya. Berarti ada yang beda toolsnya ya Pak? Hah? Ada yang beda toolsnya gitu. Iya. Ini beda, dia nggak mau digabung, dia satu-satu dia yang 2007 ini. Lalu bagaimana? Iya, ini nggak bisa dilanjut karena dia hanya satu set, satu desain. Misalkan desain bisnis, kita desain bisnis aja, nggak bisa di bisnis digabung dengan engineering, nggak bisa kalau ini. Oh tidak. Makanya yang di share tadi kan kita search furniture kan dia nggak mau tuh. Iya. Oh, karena nggak ada gitu. Seperti itu. Pas yang mau nanya Pak. Ya. Ini nih yang di komputer saya ini kenapa sih Pak kuning-kuning Pak? Apa itu buka apa? OneDrive. OneDrive. Aduh, saya juga nggak tahu ini. Enggak, kenapa buka OneDrive? Enggak, ini kepencet ininya, ada kuning-kuning. Enggak, itu di MS Team atau apa? Enggak, di mah di laptop saya Pak tadi kepencet. Oh, gitu. Terus ini gimana Pak? Di logo window D aja. Di back. Di back. Logo window. D. Di X semua aja, di X semua. Dikeluarin aja? Ya, kecuali yang MS Team.
Kok Baik, nge-lag? itu mungkin ya untuk yang desainnya. Ini sayangnya nggak ada yang install yang terbaru nih. Padahal kemarin Bapak sudah wanti-wanti. Tapi ini kan baru ya, baru di-upload juga. Nanti kalian silakan tinggal diinstal. Karena seperti yang kalian lihat di sini, kita desain network yang tampil hanya network. Seharusnya network dengan denah jaringannya. Kalian bisa search juga di Google untuk yang contoh denah jaringan. Nanti untuk yang detail lengkap tugas laporan praktikumnya Bapak akan tuliskan di Google Classroom ya. Siap, Iya, Pak. Pak. Siap. Baik, mungkin sementara itu dulu. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak. Ada mau coba yang terbaru supaya bisa langsung? Naya. Ada tuh, Pak. Naya, Visio-nya udah yang terbaru belum, Naya? Saya nggak bisa pakai Visio, Pak. Kan nggak ada. Karena ya Itu Mac kali, Pak. Nggak ada yang versi Mac ya? Nggak Ada, ada, Pak. Pak. Kemarin kayaknya nggak ada, Pak. Saya udah. Irfan, ada nggak, Pak? Saya ini pakai, Pak, versi Mac. Irfan kebiasaan. Oh iya. Irfan Zuzus. Nur katanya udah Pak itu yang versi lengkapnya. Yang sudah siap siapa nih? Yang sudah siap nih? Akes sudah yang baru belum tadi? Akias tadi katanya udah. Fernando yang keberapa tadi, Fernando? Belum diinstal kan, Pak? Punya Belum, Pak. Fernando. Oh, belum. Udah beres itu downloadnya? Oh, ini berarti yang mata kuliah yang sebelumnya memang belum pernah menggunakan Visio ya? Belum. Pernah, Pak, pas di semester berapa? Cuman pakai yang 2007. Cuma yang 2007. Pas Iya, Pak. Ya, yang 2007. Nggak bikin data kayak gini sih, Pak. Cuman bikin flowchart doang. Ya. Kotak-kotak. Pakai komputer lab, Pak, biasanya. Kayak Minecraft. Ya. Baik, ini kalau misalkan sudah siap bisa langsung, masih ada waktu atau kita kita selesaikan saja. Selesaikan aja, Pak. Selesaikan aja ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tinggal nanti ditanyakan saja. Jadi hari ini kalian silakan download kemudian langsung install ya. Visio ya. Gimana, Kias? Ini langsung Akias nggak ada ada suara. tugas praktikumnya, Pak. Kenapa? Langsung ada praktikum sini? Tugas praktikumnya katanya, Pak. Iya, tugas praktikumnya itu nanti Bapak tuliskan di Google Classroom detailnya seperti apa. Kalau tadi kan simulasi ya, sebenarnya sih yang tadi simulasi siapa? Vidya ya, siapa tadi? Iya, Pak, video, Pak. Adit Pak Ganteng. Itu tuh sebenarnya sudah mewakili dari pembuatan untuk simulasi Visio gitu. Hanya saja tadi yang Vidya itu kan pakai 2007 ya. Jadi 2007 itu lemahnya dia tidak bisa menggabungkan desain network dengan desain building atau room atau home gitu. Dia nggak bisa dia. Nah, untuk yang supaya bisa maksimal kalian silakan download kemudian install yang Visio yang sudah Bapak simpan di Drive. Itu tuh sudah plus Microsoft Office yang ori gitu. 2019. Gitu aja mungkin ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, nanti detailnya nanti tinggal lihat di Google Classroom ya. Yang kelas yang lain juga sama, belum Bapak tuliskan. Jadi ini Deadline-nya seminggu, Pak. Seminggu. Iya, memang seminggu. Iya, Pak. Oke, Baik, Pak. Pak. Nanti kan ada deadline yang itu tapi seminggunya minus 1 hari ya. Supaya Iya, Bapak bisa ngoreksi 1 hari terakhirnya. Berarti hari Rabu. Hari Ya, Rabu ya? Hari Rabu jam 13.30 terakhir. Oke. Siap. Nanti ada di Classroom ya. Iya, Pak. Baik, jika dirasa mungkin itu saja mungkin ya. Siap, Pak. Ya, Pak, baik, Pak. Ya, nanti kita ketemu lagi hari Senin di kelas teori. Tetap kita Pikon, bukan Pikon ya. Tatap muka online langsung melalui MS Team ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Sesuai jam kelas. Demikian
Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Ya. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Ya, mangga sama-sama. Pamit dulu ya. Oh,